Terima kasih Anda masih di iNews Pagi, pemirsa bersama saya Aya Nufus dan Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Pecinta Partai Golkar melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mereka menuntut agar Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto segera ditangkap. Massa juga menuntut Partai Golkar untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa guna mencopot Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Massa yang tergabung dalam Koalisi Pecinta Partai Golkar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Massa menuntut agar Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti tuntutan mereka pada hari ini atas dugaan keterlibatan Erlangga Hartarto dalam kasus CPO minyak goreng. Hal ini dikarenakan Erlangga Hartarto merupakan Menteri Perekonomian Republik Indonesia sebagai pengambil kebijakan saat kondisi terjadinya kelangkaan minyak goreng di tanah air. Mendesak kepada Kepala Kejaksaan Agung Bapak Burhanuddin untuk segera menangkap kepada Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian karena diduga kuat telah korupsi minyak mentah atau CPO. Nilainya Bang? Kita prediksi nilainya miliaran rupiah. Masih diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Namun kemudian ini diduga kuat korupsi. Selain tangkap Erlangga Hartarto, apa tuntutan selanjutnya Bang? Kita menuntut supaya Partai Golkar segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa. Selain itu, massa juga menuntut kepada Partai Golkar untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa guna mencopot Erlangga Hartarto yang status sampai saat ini sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kemarin memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Diperiksa sekitar 12 jam, Erlangga mengaku menjawab sekitar 46 pertanyaan penyidik. Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan batik, Erlangga didampingi oleh sejumlah orang dan langsung masuk ke dalam gedung. Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Erlangga. Ia hanya melambaikan tangan kepada media sebelum masuk ke gedung bundar. Erlangga keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 9 malam. Itu artinya Erlangga diperiksa selama sekitar 12 jam. Erlangga mengaku menjawab sekitar 46 pertanyaan penyidik. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Ini merupakan panggilan kedua bagi Erlangga. Sebelumnya, ia mangkir saat panggilan pertama pada tanggal 18 Juli 2023 lalu. Erlangga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, termasuk minyak goreng pada periode 2021 hingga tahun 2022. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO ini mencapai 6,4 triliun rupiah. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan siap maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan Bahlil itu membuat banyak kader partai berlambang pohon beringin ini meradang pemirsa. Dinamika politik di internal Partai Golkar sedang menghangat. Hal ini tak lepas dari adanya desakan musyawarah nasional luar biasa dari sejumlah tokoh senior partai untuk mengganti posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Isu itu semakin menguat setelah pernyataan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM Bahlil Lahadalia yang menyebut kekecewaan kader terkait turun drastisnya elektabilitas Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahlil Lahadalia yang juga kader Partai Golkar pun sempat memberi isyarat yang mengatakan, sebagai kader Golkar,
ketika melihat partainya membutuhkan uluran tangan menjadi calon ketua umum Golkar. Kader yang merasa bertanggung jawab pasti terpanggil, tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan soal elektabilitas Golkar yang disebut memasuki fase kuning atau kondisi genting. Bahlil pun menyinggung survei kepercayaan terhadap Golkar yang menurun jelang pemilu 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Senin siang pemirsa, di mana pertemuan yang digelar di Gedung Utama Kejagung ini membahas proyek BTS 4G yang mangkrak karena kasus korupsi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyambangi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung Senin siang. Pertemuan Budi Ari dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yakni membahas kelanjutan pembangunan BTS 4G, Bakti Kominfo, dan sejumlah proyek di Kementerian Informatika yang kini berjalan di bawah kepemimpinan Budi Ari. Proyek BTS ini harus jalan terus, harus terwujud, karena ini menyangkut nasib rakyat. Apakah akan dilanjutkan oleh konsorsium dan kementerian? Nanti soal teknis kita perlu pendampingan dari Jamdatun, Kejaksaan Agung, khususnya Jamdatun. Akan didampingi, semuanya akan direview, kontrak-kontrak dan lain-lain. Pokoknya soal hukum nanti ke Kejaksaan Agung. Kita pokoknya urusannya teknis. Perkembangan nanti kami laporkan dalam proses konsultasi dengan Kejaksaan Agung. Nanti kita minta pendampingan. Tahun ini rampung Pak? Tahun ini akan rampung Pak proyeknya? Ya kita mudah-mudahan bisa terwujud. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus terhadap proyek BTS 4G yang sempat mangkrak karena Menkominfo sebelumnya Joni Plate terkena kasus hukum. Presiden meminta Menkominfo Budi Ari menyelesaikan proyek BTS 4G dalam waktu 1 tahun 2 bulan atau sebelum masa jabatan Jokowi berakhir di 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo terus bergulir. Banyak kejutan dari kasus tersebut, mulai dari mantan Menkominfo Joni G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka hingga misteri pengembalian aliran dana 27 miliar rupiah. Satu persatu, kasus korupsi BTS 4G Kominfo terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo, di mana mantan Menkominfo Joni G. Plate didakwa menerima uang sebesar 17.848.308.308 rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah orang seperti Anang Ahmad Latif yang diduga menerima uang sebesar 5 miliar rupiah, lalu Yohan Suryanto sebanyak 453.608.400 rupiah, lalu Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, Windy Purnama 500 juta rupiah, dan Muhammad Yus Rizky Mulyawan 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika Serikat. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Menariknya, pengungkapan kasus ini semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar atau 27 miliar rupiah. Namun Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dengan rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Best Transceiver Station atau BTS. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru untuk menguak kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, nama bakal calon pendamping Ganjar Pranowo sebagai cawapres semakin mengerucut. Dari 10 nama yang sebelumnya diumumkan, saat ini telah ada 5 nama yang dipertimbangkan untuk mendampingi Ganjar sebagai bacawa pres. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut 10 nama cawapres yang berpotensial mendampingi Ganjar telah mengerucut menjadi 5 nama. Kelima nama tersebut adalah Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, AHY, dan Caimin. 5 nama yang disebut oleh Puan muncul berdasarkan 10 nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sempat diumumkan saat Rakernas PDI Perjuangan bulan lalu. Sandiaga, Erick, Andika, Mas AHY, Caimin. Baru calon ke semenjak apa? Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut. Puan juga berharap PKB juga akan merapat mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres 2024. Hal itu diungkapkan Puan saat acara puncak peringatan 25 tahun PKB. Hubungan PDI Perjuangan dan PKB terjalin selama 20 tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemilih Jokowi Ma'ruf Amin mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dari hasil survei indikator politik, tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu mencapai 49,3%. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat keterpilihan calon presiden di Pilpres 2024. Dari hasil survei indikator politik yang dirilis 23 Juli 2023, elektabilitas dua bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat. Namun, dari hasil survei terbarunya, Ganjar Pranowo unggul di basis pendukung Jokowi. Ganjar memperoleh elektabilitas 49,3%, disusul Prabowo Subianto 28,5%, sementara Anies Baswedan 14%. Tetapi saat itu pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf tidak lantas lari ke yang lain. Kebanyakan saat itu adalah TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Nah, ketika akhirnya Ganjar dapat tiket dari PDI Perjuangan, basis pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf mulai pulih lagi. Sementara dalam simulasi 5 nama yang paling pantas sebagai calon wakil presiden, Erick Thohir memiliki tingkat keterpilihan 22,9%. Disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di posisi 3. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi 4 dan Hovifah Indar Parawansa berada di posisi 5 dengan tingkat keterpilihan 9,8%. Survei indikator politik Indonesia ini melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dengan toleransi kesalahan 2,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Anang Hermansyah menciptakan lagu untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Lagu itu disebut terinspirasi oleh sikap politik Ganjar yang tegas dan cocok untuk memimpin Indonesia di masa depan. Musisi Anang Hermansyah menciptakan lagu untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Anang menciptakan lagu ini karena terinspirasi dari baju relawan yang baru saja dikenalkan Ganjar Pranowo, hitam putih. Ganjar Pranowo pilihanku, pakai saja baju hitam putih garis-garis, gerak cepat sampai finish. Lagu ini Anang kenalkan saat Ganjar Pranowo belusukan ke Bogor, Jawa Barat pada Sabtu lalu dan ia unggah melalui akun media sosialnya. Menurut Anang, sikap politik Ganjar yang tidak abu-abu penting untuk memimpin Indonesia ke depan. Ganjar Presiden, oh, oh, oh. Ganjar Presiden. Anang juga menilai Ganjar merupakan sosok yang memahami para pelaku seni, termasuk kalangan musisi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerima penghargaan dan apresiasi sebagai pelopor Provinsi Layak Anak atau Profla. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan bergengsi itu 3 kali berturut-turut, pemirsa, di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo.
Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kembali menganugerahkan Pemprov Jawa Tengah sebagai Provinsi Layak Anak atau Profila. Penghargaan ini ketiga kali berturut-turut diraih Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, yakni tahun 2021, 2022, dan 2023. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, 15 kabupaten kota mendapat predikat madya, 6 kabupaten kota mendapat predikat pratama, 3 kabupaten kota mendapat predikat utama, dan 11 kabupaten kota mendapat predikat nindya. Tidak hanya statement, kita bisa menunjukkan agar kota layak anak ini betul-betul bisa dirasakan oleh anak-anak. Ya, saya hidup di kota ini merasa nyaman, merasa aman, merasa enak, merasa akses dan untuk kita media. Itulah kemudian ukuran-ukuran yang perlu untuk soal Prestasi serupa juga diraih Polda Jateng atas pemenuhan hak dan perlindungan dalam mewujudkan Jateng aman dan nyaman bagi anak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. PT Pertamina Patraniaga pemirsa resmi meluncurkan BBM baru Pertamax Green dengan angka oktan RON 95 kemarin. Pertamax Green 95 itu dijual Rp13.500 per liter. Produk Pertamax Green 95 ini merupakan bahan bakar minyak hasil pencampuran BBM Pertamax dengan bioetanol sebesar 5%. Bioetanol atau etanol merupakan senyawa alkohol berasal dari tumbuhan berbahan dasar tebu. Pertamax Green 95 dijual Rp13.000 per liter ini bisa digunakan untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan bensin. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, Pertamax Green 95 dalam tahap awal baru dipasarkan di 5 SPBU di Jakarta dan 10 SPBU di Surabaya. Di Jakarta, SPBU yang menjual Pertamax Green 95 yakni SPBU MT Haryono, SPBU Fatmawati 1, SPBU Fatmawati 2, SPBU Lenteng Agung, dan SPBU Sultan Iskandar Muda Kebayoran. Sementara di Surabaya yakni SPBU Jemur Sari, SPBU Sutomo, SPBU Mulyodari, SPBU Mer, SPBU Ketintang, SPBU Karangasem, SPBU Musrip, SPBU Citra Raya Boulevard, SPBU Juanda, dan yang terakhir di SPBU Buduran. Yang lebih baik karena secara RON juga lebih kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Dan Pertamax Green 95 ini juga merupakan wujud dan upaya Pertamina di dalam mendukung program pemerintah menuju transisi energi dan net zero emission di tahun 2060 nanti. Itu mungkin kira-kira dari kami, dan besar harapan kami bahwa apa yang kita lakukan atau yang kita perkenalkan di sore ini dapat memberikan dampak yang lebih baik dan lebih luas kepada masyarakat Indonesia. Rencananya dalam 12 bulan ke depan, seluruh SPBU di Pulau Jawa akan menjual Pertamax Green ini dan disusul luar Pulau Jawa secara bertahap. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pembacaan lafal talbiyah atau doa ibadah haji massal diikuti peserta mencapai lebih dari 5.000 orang di Sentul dan memecahkan rekor. Peserta berasal dari jemaah dan pengurus travel di Sabang hingga Merauke. Peserta memadati aula gedung di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan ini seluruh jemaah menggelar doa bersama, praktik manasik hingga serentak melafalkan kalimat talbiyah atau doa jemaah haji. Selain ajang silaturahmi, acara juga syukuran atas proses musim haji yang berjalan lancar. Muri menyematkan kategori rekor superlatif atau pembacaan talbiyah terbanyak dengan jumlah peserta mencapai 5.600 orang. Yang hari ini hadir dari Aceh hingga Papua.
Aceh, Pekanbaru, Kepri, sampai ke Maluku Utara dan Papua. Angkatan Laut Senegal mengevakuasi 17 orang migran setelah kapal yang mereka tumpangi menuju daratan Eropa tenggelam. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.